Bapak penjual kopi ini langsung kayak bengong gitu loh. Hah? Bangsal nomor 7 mas. Loh emang kenapa pak? Oh itu kan bekas kamar jenazah mas. Oh astagfirullahaladzim, Masya Allah. Apa benar pak? Iya itu dulunya kamar jenazah yang udah direnovasi jadi ruang VIP. Di situ tiba-tiba ibunya ini kayak tangannya seperti ini. Mas Bagas, tolongin ibu, kayak gitu. Jadi seakan-akan ibunya ini kayak dicekek sama seseorang. Akan tetapi di situ nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Pengirim ceritanya bernama Bagas. Bagas ini pernah mengalami kejadian mistis yang waktu itu terjadi di salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya. Sampai-sampai kejadian mistis itu bisa mengakibatkan ibunya Bagas ini meninggal dunia. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya bernama Bagas. Saat ini Bagas tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu terjadi di tahun 2017. Jadi Bagas ini tinggal bersama orang tuanya. Bapaknya bernama Pak Sabto, sedangkan ibunya bernama Bu Maya. Keluarga dari Bagas ini bisa dikatakan orang yang cukup mampu kalau dari segi finansial. Selain ibunya punya usaha kuliner, Pak Sabto ini menjabat sebagai manajer di salah satu perusahaan swasta yang ada di Yogyakarta. Jadi jarak rumah sama tempat kerjanya itu lumayan jauh, sehingga Pak Sabto pulangnya itu seminggu sekali. Di awal tahun 2017, waktu itu hari Selasa, setelah Bu Maya ini pulang dari ngurus bisnisnya, nggak tahu kenapa Bagas ini ngeliat kalau wajah ibunya itu nggak seperti biasanya. Jadi sore itu mukanya Bu Maya ini sangat pucat. Sampai-sampai setelah turun dari mobil dan pas lagi jalan mau masuk rumah gitu ya, jalannya itu sempoyongan. Nah karena Bagas ini ngelihat kondisi ibunya yang seperti itu, akhirnya Bagas ini tanya sama ibunya, "Loh Bu, kenapa mukanya kok pucat banget? Ibu nggak kenapa-napa, emang kelihatan pucat ya?" "Iya itu mukanya ibu pucat banget. Ibu sakit apa gimana?" "Enggak kok, ibu sehat-sehat aja." "Ah, ibu ini gimana sih? Kalau ibu emang sakit, biar Bagas yang nganterin ke rumah sakit." "Enggak mas, mungkin ibu cuma kecapean aja. Ya udah, ibu masuk kamar dulu ya." Setelah ibunya masuk kamar, walaupun ngelihat kondisi ibunya yang seperti itu, Bagas waktu itu masih percaya sama ibunya. Ya mungkin ibu itu baru kecapean dan perlu istirahat. Singkat cerita, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Bu Maya ini belum juga keluar dari kamarnya. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, Bu Maya ini nggak makan. Dia juga nggak minum. Akhirnya Bagas ini mulai curiga dengan kondisi ibunya malam itu. Wah, ibu sakit ini mesti. Nah, karena takut ibunya kenapa-kenapa, Bagas langsung ngetuk pintu kamar ibunya. Bu, ibu nggak makan?" Nah, karena waktu itu nggak ada sautan dari dalam kamar, akhirnya Bagas ini langsung buka pintu kamar ibunya.
Dan ketika udah masuk kamar, ternyata kondisi ibunya ini udah sangat memprihatinkan. Jadi waktu itu Bu Maya rebahan di kasur, badannya menggigil dan nafasnya itu ngos-ngosan. Bu, ibu kenapa? Ibu sakit apa gimana? Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit aja. Telepon bapak dulu mas, telepon bapak dulu. Jadi malam itu dengan kondisi yang udah genting kayak gitu, Bu Maya malah nyuruh Bagas untuk telepon bapaknya. Ya udah kan, karena itu permintaan dari ibunya, diteleponlah bapaknya. Halo, bapak. Ya, gimana mas Bagas? Ini ibu sakit. Loh, sakit apa mas? Belum tahu, dari tadi sore ibu udah lemes. Sekarang malah sesak nafas kayaknya. Aduh, bapak malah baru perjalanan ke Jakarta ya mas. Ada meeting sampai hari Jumat. Ya udah, bapak minta tolong sama mas Bagas, ibu dibawa ke rumah sakit dulu, biar langsung ditangani sama dokter. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, setelah mendapat perawatan di ruang IGD gitu ya selama 4 jam. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari, dan ketika kondisinya udah membaik, Bu Maya ini dipindahkan di bangsal nomor 7, yang kelasnya itu VIP. Jadi diagnosa awal, Bu Maya ini selain dehidrasi akut, dia juga ada masalah di paru-parunya. Dengan seperti itu, Bu Maya harus opnam minimal 3 hari agar mendapat perawatan ekstra dari pihak rumah sakit. Nah, begitu sampai di ruang VIP, Bagas sendiri ngerasa kayak ada yang janggal gitu loh dengan ruangan itu. Jadi sekitar jam setengah 2 dini hari, Bagas ini waktu duduk di sofa, karena dalam satu ruangan VIP itu gitu ya, selain ada bed pasien, di situ juga tersedia untuk yang nungguin. Jadi di situ ada sofa. Nah, waktu Bagas baru duduk dan pandangannya itu ngelihat ke pintu masuk kamar itu, karena di rumah sakit itu kan kebanyakan ada kaca gitu ya, sehingga dari dalam atau dari luar itu bisa ngelihat masing-masing sisi. Jadi jam setengah 2 dini hari itu, tiba-tiba Bagas ini ngelihat kayak ada orang berjalan di depan pintu yang arahnya ke sana. Jadi dari kanan jalan ke kiri, dan itu kayak orang rombongan gitu loh. Yang jelas mukanya nggak kelihatan itu siapa, mukanya seperti apa. Tapi waktu itu ada perempuan, ada laki-laki, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya ada. Jadi dari kanan itu kelihatan dari kaca, jalan 1, 2, 3, sampai belasan orang. Nah, akhirnya Bagas ini teringat gitu ya, ketika masuk sama ibunya ke ruangan itu. Loh, bukannya ruangan ini tuh ruangan paling ujung ya? Dan sebelahnya, di sebelah kirinya itu udah nggak ada ruangan lagi. Nah, karena bingung dengan kondisi itu, akhirnya Bagas ini memastikan itu orang-orang pada kemana, kok nggak balik lagi. Giliran pintunya dibuka, nengok gini, betul, di sebelah kirinya nggak ada kamar. Lah, orang-orang tadi kemana? Kemana perginya orang-orang tadi? Nah, akhirnya Bagas ini duduk lagi di sofa, dan selang beberapa menit setelah kejadian itu, masuklah perawat, satu orang perawat. Akan tetapi perawat itu aneh. Menurut Bagas, ketika Bagas ini tanya, maaf mbak, ini ibu saya hasil labnya udah keluar belum? Ketika Bagas tanya seperti itu, perawatnya itu cuma diem aja, dan senyumnya itu sinis. Nah, karena pandangan Bagas ngelihat ke perawat itu, dia ngelihat ada namanya di sini tertera, namanya Susan. Nah, akhirnya ya udahlah, mungkin perawat ini baru sibuk. Nah, akhirnya Bagas ini rebahan di sofa yang ada di situ, dan setelah beberapa menit perawat ini keluar. Akan tetapi ketika diperhatikan sama Bagas, keluarnya itu bukan ke kanan, akan tetapi ke kiri. Yang nggak lain itu adalah dinding. Udah nggak ada kamar lagi di situ. Nah, sedangkan untuk tempat perawat-perawat atau perawat tunggu gitu ya, adanya itu di sebelah sana, di sebelah kanan. Akhirnya Bagas ini saking penasarannya gitu ya, ini rumah sakit gimana ya? Terus orang-orang itu lewat mana? Bagas ini kembali memastikan barangkali di situ ada tangga naik ke atas atau gimana gitu kan. Akhirnya Bagas ini keluar. Ketika dipastikan benar di situ nggak ada tangga, nggak pintu juga nggak ada. Jadi pure itu tembok semua.
Nah, akhirnya Bagas ini kembali lagi ke ruangan karena waktu itu ibunya itu udah mau memejamkan mata, jadi pengen istirahat gitu kan. Bagas ini bilang ke ibunya, "Bu, Bagas mau keluar dulu ya, mau ngopi-ngopi dulu sama ngerokok. Ibu istirahat aja di sini." Nah, karena memang Bagas ini orangnya perokok, dia juga suka ngopi, akhirnya ibunya, "Yaudah sana Mas Bagas, tapi jangan lama-lama ya. Ibu takut sendirian." "Yaudah Bu, aku cuma bentar paling kok. Di sini nggak ada apa-apa, dah Ibu tenang aja." Nah, singkat cerita, waktu Bagas ini keluar dari ruangan VIP itu, ketika sampai di parkiran, dia ngeliat tuh banyak sekali orang yang jualan kopi, entah itu pakai sepeda ontel, sepeda motor. Jadi yang nongkrong penjual kopi itu banyak di sana. "Pak, beli kopi satu sama rokok." Nah, ketika sambil nyeruput kopi gitu ya, sambil ngerokok gitu, si pedagang kopi ini tanya sama Bagas, "Mas baru jenguk orang apa gimana?" "Enggak, itu ibu saya sakit Pak." "Oh, sakit apa Mas?" "Itu nggak tahu, tadi tiba-tiba sesek, sama katanya sih diagnosa dari dokter itu bilangnya dehidrasi akut." "Oh, ya udah Mas, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kalau boleh tahu ibunya dirawat di mana, di ruang apa?" Nah, penjual kopi ini bilang seperti itu atau tanya sama Bagas seperti itu. Akhirnya Bagas ini cerita gitu kan, "Itu Pak, ibu saya dirawat di VIP bangsal nomor 7. Nah, setelah bilang seperti itu, bapak penjual kopi ini langsung kayak bengong gitu loh. "Hah? Bangsal nomor 7 Mas? Loh, emang kenapa Pak?" "Oh, itu kan bekas kamar jenazah Mas." "Oh, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Apa benar Pak?" "Iya, itu dulunya kamar jenazah yang udah direnovasi jadi ruang VIP." Nah, akhirnya Bagas ini cerita, "Oh pantes, tadi Pak, saya itu melihat ada kejadian-kejadian aneh di ruangan itu. Jadi yang pertama ada segerombolan orang jalan, akan tetapi di situ tembok, nggak ada jalan lain. Setelah itu ada perawat. Jadi perawat itu memang baru ganti infus punya ibu saya, dan nggak tahu kenapa perawat itu ketika ditanya dia itu diam aja, dan keluarnya itu ke samping kiri dan nggak lain itu adalah tembok." Nah, mendengar cerita itu, bapak penjual kopi ini langsung bilang, "Oh gini Mas, sebenarnya sih saya nggak tahu ya jelasnya seperti apa. Dulu itu dibuat kamar jenazah. Jadi 5 tahun yang lalu itu ada korban, dia itu ditemukan di sungai yang dekat-dekat sini. Akan tetapi ketika jenazah itu dibawa ke rumah sakit ini, nggak ada saudara yang mengambil jenazah ini. Jadi nggak ada yang mengaku ini keluarganya di mana atau ini keluarganya siapa. Akhirnya pihak rumah sakit itu jenazah ini langsung dikuburkan di tempat pemakaman umum yang dekat-dekat daerah sini." Nah, memang sih Mas, aku juga sering dengar orang-orang cerita yang pernah dirawat di situ itu banyak sekali gangguan. Oh pantes, berarti tadi emang bukan manusia Pak. Nah, bisa jadi Mas. Nah, akhirnya dari situ Bagas ini tahu gitu kan tentang histori ruang bangsal itu yang nomor 7. Nah, singkat cerita, selesai ngopi gitu kan, dia balik lagi ke ruangan itu, dan sesampainya di ruangan ibunya, dia ngelihat ada 2 perawat yang ketika dilihat itu namanya Niken, akan tetapi yang satu juga Niken namanya. Nah, Bagas ini bingung kan, "Loh, maaf Mbak, ini apa bener namanya sama?" Orang itu jawab, "Iya Mas, nama kita sama kebetulan dan sama-sama kerja di sini." "Kok bisa ya Mbak? Kok kayak aneh ya?" Bagas ini mikir gitu kan, bingung. Waktu itu dari salah satu perawat itu yang juga namanya Niken tanya sama Bagas, "Loh Mas, tadi infus ibunya habis, kok Masnya nggak lapor sama perawat untuk ganti infusnya?" Bagas ini kaget kan, "Oh, tadi udah kok Mbak, tadi ada perawat yang kesini." "Loh, perawat yang kesini? Siapa namanya?" "Tadi pas tak lihat namanya Susan Mbak." "Oh, maaf Mas sebelumnya, di sini nggak ada perawat yang namanya Susan." Nah, akhirnya Bagas ini bingung, wah terus siapa Mbak? Siapa tadi yang ganti ibu saya? Nah, akhirnya perawat ini nggak memperdulikan tentang cerita dari Bagas ini. Perawat ini bilang kalau ya udah Mas, sekarang ibu kamu dijaga, ketika nanti infusnya habis, karena ini
netesnya cepat karena kondisi ibu udah sangat akut untuk dehidrasinya. Kurang lebih 2 jam nanti masnya lapor. Karena kita mau pergantian shift, jadi shift yang selanjutnya itu nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Maksudnya untuk jalannya infus seberapa ketika masnya nggak lapor ke ruang perawat. Oh iya mbak, siap mbak. Nah ketika 2 orang perawat yang namanya Niken ini udah keluar, Bagas ini bilang sama ibunya, Bu, maaf ya bu, tadi infusnya sempat habis dan telat dipasang infusnya. Yaudah mas, nggak apa-apa. Mas Bagas di sini aja ya temani ibu. Ibu takut sendirian. Loh, emang ada apa bu? Nggak tahu mas. Tadi kayak ada orang yang kesini. Mungkin orangnya itu salah kamar. Lah ciri-cirinya gimana? Rambutnya itu gondrong, kulitnya itu hitam. Dan ketika ibu tanya, orang itu nggak jawab. Tapi pas masuk dia bilang Assalamualaikum. Ketika ibu jawab Waalaikumsalam, orang itu masuk. Dan masuk itu cuma ngelihat gitu aja. Oh, salah orang. Dia keluar lagi. Tapi orang itu aneh. Nah, akhirnya Bagas ini nenangin ibunya. Udah bu, mungkin itu orang salah kamar. Mungkin ada saudara atau keluarganya yang dirawat di rumah sakit ini. Tapi mau jenguk, dia belum tahu lokasinya di mana saudaranya itu dirawat. Ya udah ibu tenang aja, ibu istirahat aja. Bagas di sini nungguin ibu. Nah, keesokan harinya ketika jam 10 pagi, hasil lab juga belum keluar waktu itu. Bagas ini sempat kesuh gitu ya dengan pihak rumah sakit. Loh, kemarin katanya jam 10 pagi udah keluar pak, sekarang kok belum keluar? Nggak apa-apa mas, memang ini ada trouble sedikit. Kemungkinan jam 1 siang hasil labnya udah keluar. Dan semoga ibunya Mas Bagas ini nggak kenapa-napa. Oh ya udah dok, terima kasih. Nah siang itu lagi-lagi ada kejadian aneh. Nggak tahu kenapa, karena itu ruangan VIP, jadi ada kamar mandi dalam. Tiba-tiba ada suara kayak kran air dibuka, jadi bunyi air gitu ya. Nah ketika mendengar suara kran air itu, tiba-tiba Bagas ini langsung buka pintu kamar mandi itu dan ternyata di dalam kamar mandi itu ada orangnya. Dan orangnya itu adalah perawat yang tadi malam dia lihat, yang namanya Susan itu. Nah, melihat hal seperti itu, Bagas ini kaget kan. Loh mbaknya kok bisa ada di sini? Bukannya perawat ada kamar mandi lain, bukan di tempatnya pasien. Ketika ditanya seperti itu, perawat ini langsung keluar dan nggak tanya apa-apa. Dia nggak jawab apa-apa. Dia langsung keluar gitu aja. Dan anehnya keluarnya itu ke kiri. Nah akhirnya Bagas ini lapor, pergi ke tempat perawat-perawat jaga gitu ya. Dia menanyakan tentang hal itu. Mbak, maaf mbak sebelumnya. Barusan ada perawat namanya Susan numpang di kamar mandi tempat ibu saya dirawat. Oh masa sih mas? Perasaan nggak ada deh, kalau perawat udah punya kamar mandi sendiri mas. Nggak mungkin ada perawat yang ikut ke kamar mandi pasien. Lah terus tadi siapa? Lah masnya ngelihatnya namanya siapa? Namanya Susan mbak. Oh maaf mas, di sini nggak ada perawat yang namanya Susan. Nah lagi-lagi Bagas ini teringat yang tadi malam. Oh iya ya, tadi malam kan aku sudah pernah nanyain itu sama perawat yang namanya Niken, yang namanya sama itu. Karena penasaran gitu kan, bener gak sih ada perawat yang namanya sama? Ditanyalah sama perawat yang ada di situ. Mbak, maaf ya mbak sebelumnya. Terus perawat yang bernama Niken di sini ada nggak? Oh ada mas. Di sini ada perawat yang namanya Niken. Ada 2 mbak. Iya ada 2. Kebetulan namanya sama mas. Oh yaudah, kalau begitu makasih ya mbak. Nah akhirnya Bagas ini kembali lagi ke ruangan ibunya. Di situ tiba-tiba ibunya ini kayak tangannya seperti ini. Mas Bagas, tolongin ibu, kayak gitu. Jadi seakan-akan ibunya ini kayak dicekek sama seseorang. Akan tetapi di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, beberapa detik setelah itu, ketika ibunya udah sadar gitu ya, atau tangannya itu udah dilepas, nggak di leher lagi, Bagas ini tanya sama ibunya, loh bu, ibu kenapa kok seperti ini? Nggak tahu mas, barusan ada orang mukanya hitam seperti orang yang kita kira itu salah masuk atau salah kamar. Itu datang lagi dan nyekik ibu tiba-tiba.
Nah akhirnya Bagas ini, ya udah Bu, Ibu tenang aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kondisi Ibu udah seperti ini, Ibu istirahat aja. Bagas ini mikir ya gitu, ini kenapa ya? Apa jangan-jangan bener yang dikatakan tukang kopi itu atau pedagang kopi itu? Nah singkat cerita, Bagas ini lapor ke perawat, minta dipindah ruangan. Akan tetapi semua ruangan yang ada di rumah sakit itu penuh. Sampai-sampai ada beberapa pasien yang itu masih di IGD. Dia belum dapat kamar. Nah akhirnya jam 2 siang ada dokter yang visit. Dia ngasih tahu tentang hasil labnya itu. Dan ternyata memang kondisi ibunya ini dehidrasi akut dan ada masalah di paru-parunya. Sehingga ibunya perlu dirawat selama 3 hari. Nah setelah dokter ini periksa ibunya, kurang lebih jam 2, Bagas ini keluar untuk nyari makan siang. Nah pas Bagas ini makan di warung yang ada di depan rumah sakit itu, ibu-ibu penjual ini tanya ke Bagas, "Mas, nganterin orang sakit ya Mas?" "Iya Bu." "Siapa yang sakit?" "Ibu saya Bu." "Oh sakit apa Mas?" "Itu kata dokter sih ada masalah di paru-paru sama dehidrasi akut." "Oh ya udah, moga cepat sembuh ya Mas. Kalau boleh tahu dirawat di mana ya Mas? Di ruangan apa?" Jadi pertanyaan si ibu itu sama yang ditanyakan bapak-bapak penjual kopi malam itu. Nah Bagas ini, loh kok pertanyaannya sama ya? Emang ada apa dengan rumah sakit ini? Akhirnya Bagas ini cerita, "Bu, ibu saya itu dirawat di ruang VIP bangsal nomor 7. Nah mendengar itu ibu-ibu ini kaget. "Oh bener Mas, yang bener. Ibunya dirawat di bangsal nomor 7. "Iya Bu, bener. Emang kenapa sih Bu?" "Oh, di situ ada penampakan nggak Mas?" Malah ibu-ibunya tanya sama Bagas. "Loh Bu, emang ada apa dengan ruangan itu?" "Oh, banyak ceritanya Mas di ruangan itu. Jadi dulu itu kamar jenazah yang pokoknya banyak cerita horor di situ." Nah, akhirnya Bagas ini, udahlah Bu, udah nggak usah cerita. Aku tak makan dulu." Jadi Bagas ini nggak mau meneruskan obrolan dari ibu-ibu itu. Dia juga nggak mau percaya lebih banyak lagi. Karena menurutnya, nggak mungkin adalah yang seperti itu. Mungkin cuma halusinasiku aja. Pikir Bagas positif waktu itu. Nah setelah selesai makan, setelah bayar gitu ya, Bagas ini balik lagi ke ruang ibunya. Dan lagi-lagi di ruangan ibunya ini ada 2 dokter, bukan perawat lagi, 2 dokter. Yang dia bilang kalau, "Mas, suruh jagain ibunya kok malah pergi, dan perginya lama." Menurut Bagas, makan itu cuma setengah jam. Dan ketika balik ke ruangan ibunya, ternyata itu udah sore hari, kurang lebih jam 5. Jadi dari jam 2 sampai jam 5, 3, 4, 5, 3 jam dia makan. Logikanya nggak masuk akal. Loh, perasaan aku makan setengah jam, kok udah jam 5? 3 jam saya makan. Nah, sesampainya di sana dimarahin tuh si Bagas sama dokter-dokter yang ada di sana. "Oh maaf dok, kirain aku keluar cuma setengah jam." "Setengah jam apanya? Ini ibunya sampai kayak gini, sampai lemas kayak gini. Yaudah sekarang dibawa ke ICU." Jadi kondisi ibunya sore itu sudah 50%. Nah akhirnya Bagas ini sambil kecewa kan. "Aduh maafin aku ibu, maafin Bagas Bu. Bagas yang harusnya jagain ibu, malah Bagas keluar." Karena di ruang ICU nggak boleh ada seorang pun yang ikut masuk gitu kan. Akhirnya Bagas ini nunggu di ruang ICU. Dia nunggu kurang lebih 1 jam. Jadi pas terdengar suara adzan maghrib, Bagas ini dadanya tiba-tiba kayak deg-degan gitu loh. Jadi dia was-was. Dan setelah selesai adzan, Bagas ini inisiatif untuk telepon bapaknya. "Halo Bapak, Bapak baru apa, sibuk nggak?" "Nggak Mas Bagas, ini selesai meeting, baru mau ke hotel untuk istirahat." "Gimana kabar ibu Mas?" "Gini Pak, ibu kondisinya udah 50%. "Loh, lah terus gimana? Dokternya gimana? Dokternya bilang apa?" Bapaknya panik dengar seperti itu. Akhirnya Bagas ini cerita, "Nggak tahu ibu tadi tak tinggal makan. Itu Mas Bagas itu keluar untuk makan itu jam 2. Dan perasaan saya keluar itu setengah jam Pak. Tiba-tiba pas saya lagi balik ke ruangan ibu,
Itu udah jam 5, jadi 3 jam. Kamu ini gimana? Bagas ini dimarahin sama bapaknya. Kamu jadi anak disuruh jagain ibunya, nggak becus. Nah, akhirnya Bagas ya diem aja ya. Terus gimana lagi Pak? Pokoknya banyak cerita di sini Pak. Ini ruangan ini aneh, ruangan ini aneh. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam setengah 7 malam, ibunya ini keluar dari ruang ICU dan dimasukkan lagi ke bangsal nomor 7. Walaupun sebenarnya Bagas ini sudah memohon-mohon sama dokter. Pak dokter, ibu saya dipindah ruangan aja Pak, jangan di ruangan itu. Loh, emang ada apa Mas? Ruangan itu aneh. Aneh gimana Mas? Nggak tahu, banyak warga yang bilang kalau itu bekas kamar mayat atau kamar jenazah. Alah, nggak ada apa-apa kok Mas, nggak ada apa-apa. Dokternya bilang seperti itu. Akhirnya Bagas yang nggak bisa berbuat banyak. Ya udahlah kalau emang seperti itu. Singkat cerita, kurang lebih jam 10 malam, ada lagi kejadian aneh. Jadi pas ibunya ini tidur, Bagas ini ngelihat kalau infus milik ibunya ini udah habis, udah mau habis, tinggal dikit. Nah, dia teringat kata-kata perawat kemarin, kalau infusnya mau habis, bilang atau laporan ke perawat yang jaga. Nah, akhirnya Bagas ini keluar. Dan sebelum keluar, itu ada perawat lagi masuk. Wah, kebetulan baru aku mau nyamperin ke perawat Mbaknya udah kesini, ya udah mau pasang infusnya ibu kan. Perawat itu cuma senyum, dia nggak jawab apa-apa. Senyum langsung ganti infus ibunya itu. Nah, giliran udah diganti, Bagas ini karena saking capeknya gitu kan, nggak ada yang gantiin jaga. Akhirnya Bagas rebahan di sofa yang ada di ruangan itu. Bagas ini sambil mikir, wah ini rumah sakit aneh, masa pindah kamar nggak boleh. Katanya penuh lah. Tapi aku sendiri ngeliat ada kamar kosong, atau beberapa kamar itu ada yang kosong. Nah, jam 10 malam itu ketika Bagas ini pengen berusaha untuk tidur gitu ya, tiba-tiba ada suara rame-rame di depan kamarnya. Nah, pikir Bagas waktu itu, wah paling ada orang-orang yang misterius itu. Nah, giliran Bagas ini keluar dari ruangan itu, dia ngeliat ternyata kamar yang di depan itu pasiennya meninggal dunia. Jadi di situ banyak sekali orang yang nangis, saudara-saudaranya, teman-temannya. Aduh, ibu jangan meninggal dulu ibu. Nah, melihat kondisi itu, dia teringat sama ibunya lagi. Aduh, itu ibunya, kasihan ya ibunya meninggal. Nah, beberapa detik setelah itu Bagas kembali lagi ke ruangan ibunya, dan tiba-tiba Bagas ini ngeliat ada sosok perawat yang nggak tahu masuknya kapan. Secara Bagas ini berdirinya waktu keluar itu tepat di depan pintu ruangan itu. Lah, perawat ini masuk lewat mana? Kok tiba-tiba ada di ruangan ibu? Nah, akhirnya saking penasarannya ya, ini perawat siapa? Ketika ditanya, loh tadi mbaknya masuk lewat pintu mana? Kok saya nggak lihat? Tiba-tiba perawat itu langsung keluar. Nah, akhirnya Bagas ini bingung kan? Ini perawat aneh. Tadi namanya siapa ya? Kok aku nggak lihat namanya siapa? Jangan-jangan Susan lagi. Nah, akhirnya dia coba bangunin ibunya karena kondisinya masih tidur. Bu, ibu kenapa bu? Bu bangun bu. Bu bangun dulu bu. Bagas mau tanya. Nah, ternyata kondisi ibunya langsung drop di situ. Ketika dilihat infusnya itu udah habis dan darahnya itu balik lagi ke atas. Nah, akhirnya Bagas ini panik. Saking paniknya, pas keluar, yang tadinya kamar depan itu ada yang meninggal, di situ nggak ada siapa-siapa. Yang tadinya Bagas ngelihat ada orang menangis karena ibunya meninggal, kerabat-kerabatnya pada nangis di situ. Ternyata malam itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada kejadian yang meninggal juga nggak ada. Akhirnya Bagas ini langsung ke ruang perawat. Mbak, tolongin ibu saya nggak bisa bangun. Nah, begitu perawat masuk ke ruangan ibunya, akhirnya perawat ini langsung panik manggil salah satu dokter jaga yang ada di sana. Dan ketika dokter memastikan ternyata kondisi ibunya sudah meninggal dunia. Nah, waktu itu Bagas ini sambil nangis, dia nggak terima kalau ibunya meninggal. Dia selalu protes sama pihak rumah sakit karena kenapa sih aku nggak boleh mindahin ibu saya pindah kamar? Kenapa sih harus ini ruang mayat? Kenapa sih harus seperti ini? Bagas gak terima di situ. Nah, akhirnya salah satu perawat bilang ke Bagas, Mas, coba Mas istighfar. Masnya sendiri yang salah. Salahku apa Mbak? Salahku apa?
Masnya itu harusnya jagain ibu. Masnya nggak boleh keluar-keluar. Loh, saya jagain ibu terus. Mana nggak ada ketika ada perawat banyak, masnya nggak ada di tempat. Padahal ibu itu infusnya udah habis dan ibu udah mulai sesak nafas tadi. Ketika langsung dibawa ke ICU, mungkin nyawa ibu masih tertolong, Mas. Bagas disitu bingung. Padahal aku di ruangan terus jagain ibu dan ibu tidur. Ini apa maksudnya? Nah, akhirnya Bagas ini ngurus administrasi, sewa ambulan, terus banyak lah. Setelah itu Bagas ini telepon sama bapaknya, "Pak, bisa pulang nggak, Pak? Gimana Mas Bagas, ada apa? Ibu meninggal dunia." Akhirnya bapaknya ini nggak bisa berkata apa-apa, cuma bilang, "Ya udah Mas, besok Bapak pulang." Nah, singkat cerita, keesokan harinya ketika bapaknya ini udah sampai rumah, karena waktu itu memang udah tengah malam sehingga ibunya itu nggak bisa langsung dimakamkan, dia diinapkan dulu di rumahnya. Kurang lebih jam 10 pagi setelah selesai ibunya ini dimakamkan, Bagas ini cerita semuanya ke bapaknya. "Pak, di ruangan itu ketika ibu tak bawa ke rumah sakit, ceritanya seperti ini Pak, ada kejadian seperti ini Pak, dan saya nggak tahu apa-apa." Akhirnya bapaknya ini bilang sama Bagas, "Ya udahlah Mas, karena emang takdir itu udah Allah yang menentukan. Ya udahlah, ikhlasin aja kalau emang ibu sudah mau pergi." Dan akhirnya sampai saat ini Bagas trauma. Saudaranya sakit, nggak boleh kalau masuk ke rumah sakit itu. Ada teman-temannya sakit, jangan masuk di rumah sakit itu, rumah sakit sana aja. Saking traumanya mengingat kondisi ibunya ketika dirawat di rumah sakit itu. Nah, itulah cerita kiriman dari Bagas. Semoga cerita kiriman ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.